Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan ini adalah membentuk insan yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan umur. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bernafas, sehingga alhamdulillah kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang selama ini kita dambakan, yang selama ini kita berdoa agar bisa sampai di bulan suci Ramadan ini. Kita sering berdoa ataupun mendengar di pujian-pujian itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah pada bulan Rajab dan berkailah pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kita pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berkat karunia Allah SWT kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita tidak bisa menghitung entah sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bisa jadi di antara adik-adik itu ada yang mungkin baru 5 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun atau bahkan lebih. Kalau 60 tahun berarti kita sudah menjumpai bulan suci Ramadan itu 60 kali, mulai dari umur 1 tahun itu. Dan setiap kali ketika kita menjumpai bulan suci Ramadan, pasti kita akan mendengar beberapa ayat yang sangat terkenal itu. Ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ataupun surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau juga hadis man farika bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Atau juga syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Ataupun juga tentang hikayat-hikayat qaulul ulama yang luar biasa, dan ini semuanya dalam rangka untuk membentuk insan yang muttaqin. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan ini adalah membentuk insan yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hamba mana yang tidak bergembira ketika memasuki bulan suci Ramadan sementara Allah telah menjanjikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu akan membeberkan rahmat seluas langit, bumi, dan lautan. Hamba Allah mana yang tidak bergembira di dalam bulan suci Ramadan sementara Allah membeberkan maghfirahnya yang luar biasa bagi orang-orang yang mau bertobat. Hamba Allah yang mana yang tidak bergembira dalam bulan suci Ramadan itu, padahal Allah
menjanjikan itkun minan nar bagi orang-orang yang mau bertobat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keikhlasan, karena ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, karena Allah akan melipat gandakan amal-amal soleh. Kalau kita terbiasa melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail misalnya, maka rasanya tidak mungkin seseorang itu ketika bersambung ruhnya dan berkomunikasi kepada Allah SWT sementara dia tidak peka terhadap kaum du'afa. Tidak mungkin seseorang itu berkomunikasi kepada Allah SWT lewat sholat tahajudnya sementara dia berkata yang buruk, berkata yang kotor. Dan tidak mungkin ketika dia berkomunikasi dengan Allah SWT lewat sholat tahajudnya, kemudian dia berperilaku sangat buruk sekali. Karena berperilaku buruk, berkata yang kotor, tidak peka terhadap para du'afa, semuanya adalah dilarang dan tidak disukai oleh Allah SWT. Kurang apanya Allah berbaik kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini? Kurang apa Allah begitu membeberkan seluas-luasnya ampunan dan rahmatnya kepada kita semuanya, kalau kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kebiasaan yang sangat baik di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa mendapatkan satu hikmah di dalamnya. Kebiasaan tilawatul Quran misalnya, kita pahami ayat demi ayat, lalu kita mencoba untuk mengamalkan ayat-ayat itu, sehingga dengan demikian harapan kita sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 tadi, bahwa kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Harapan kita semuanya, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang kita menyambut dengan kegembiraan, menyambut dengan keikhlasan, dengan kebahagiaan, dengan mengisi amal-amal yang soleh ini, kita betul-betul menjadi insan yang muttaqin, baik pada bulan suci Ramadan itu ataupun pada bulan-bulan yang lainnya. Karena memang sudah menjadi cita-cita negara kita bahwa selalu dikaitkan dengan takwa, 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 dan takwa. Di dalam undang-undang selalu dikaitkan dengan takwa. Dalam peraturan pemerintah misalnya selalu dikaitkan dengan takwa. Mudah-mudahan dengan kesempatan bulan suci Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini, betul-betul kita menjadi orang yang muttaqin dan sesuai dengan kehendak pemerintah, kehendak Allah, ya, kita akan bisa melaksanakan kinerja yang baik, kita bisa melaksanakan administrasi yang baik dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena kita sebagai orang yang muttaqin. Dan sekaligus jika bangsa Indonesia menjadi orang yang bertakwa, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.